Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin wa yuqam mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ya alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan sehingga kita bisa sama-sama mengkaji materi. Dalam hal ini akan saya sampaikan tentang iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin, para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita menjalankan salah satu syariat, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan puasa Ramadan ini sampai di penutup hari nanti ketika kita mau Idul Fitri. Para jemaah, iman dan takwa adalah dua bahasa yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Ketika kita bicara tentang iman, yaitu secara harfiah mengatakan percaya, dan takwa adalah suatu perbuatan yang harus kita jalani, harus kita hindari, di mana kita menjalankan perintah Allah secara benar dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala juga dengan benar. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita sikapi dalam keimanan dan ketakwaan kita, yaitu bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu pondasi untuk menuju ketakwaan kita. Iman ada di dalam hati, ada dalam lisan, ada dalam pikiran. Ketiga hal tersebut tidak boleh terpisahkan. Ketika kita berucap, apa yang kita ucapkan harus ada dalam pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita adalah sumbernya dari hati masing-masing. Ya, salah satu contohnya adalah berpuasa bulan Ramadan saat ini adalah kita percaya bahwa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwasanya orang yang bernapas, yang bernafsu akan kembali kepada Allah. Bagaimana ketika kita tidak percaya? Ini yang sangat kita dominan dalam hati kita. Begitu juga wa may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita harus percaya bahwasanya suatu hari nanti ada banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka bukan orang mukmin. Kenapa hal ini terjadi? Karena rasa iman terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah menipis. Dia hanya berbohong, dia munafik. Di depan tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita beriman untuk menuju ketakwaan adalah antara hati, pikiran, dan ucapan harus sejalan. Ini konsekuensinya kita. Oleh karena itu kepada seluruh jamaah sekalian selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ketika kita sudah berucap pada Allah Subhanahu wa taala tentang syahadat,
kita mengakuinya ada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Rasulullah SAW sebagai panutan kita, maka semua perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh Islam, maka kita harus mengikutinya, baik itu larangannya ataupun yang dianjurkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita, tetapi kita terkadang-kadang berhitung-hitungan pada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki itu. Oleh karena itu, mari mengingatkan pada dari saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan mulai saat ini kita akan berbicara, kita akan mengisi hati kita dan pikiran kita iman hanya menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi kepada jamaah di hari puasa Ramadan saat ini, terlalu banyak juga rezeki yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja rezeki bentuk harta, tetapi rezeki itu banyak sekali bentuknya. Terkadang kita tidak bisa, dan kita harus bisa memilah mana yang merupakan hak kita dan mana yang merupakan bukan hak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang saya sampaikan di atas, tentu sebagai barometer kita seberapa tingkat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ukurannya adalah lisan, pikiran dan perbuatan kita yang selalu merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang maslahat bagi orang-orang banyak. Tentu ukuran iman takwa tidak bisa diukur oleh orang lain, tetapi hati, pikiran dan perbuatan yang akan mencerminkan seberapa besar makhluk itu percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang takwa sebenar-benarnya. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan, kita akan lakukan tindakan itu. Tetapi ketika kebatilan-kebatilan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauh dari segala hal, baik sekecil apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.